limit itu kecenderungan nilai fungsi ya. Nah, sekarang kita akan melihat ada istilahnya limit kiri dan limit kanan. Ya, limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri dinotasikan dengan limit begini ya, X menuju C dari kiri. Nah, jadi ada tanda minusnya. Bedakan dengan minus C ya. Kalau minus C berarti si yang ditujunya bilangan negatif begitu ya. Kalau ini C-nya bisa positif bisa negatif, kemudian ditulisnya tanda minusnya itu di atas ya, sebagai indeks di atas gitu. Kemudian dari fx misalnya sama dengan M. Nah, ini artinya si fungsinya ya, si nilai fungsinya ketika kita mendekati C dari kirinya C, kita menuju C dari kiri, maka si nilai fungsinya menuju ke suatu titik M. Jadi hanya limit satu sisi saja yang dilihat, kecenderungan fungsi dari satu sisi gitu ya. Kemudian kalau limit kanan tentunya sebaliknya ya, limit X menuju C dari kanan. Jadi plus tandanya dari fx itu misalnya n. Nah, seperti ini ya. Kalau digambarkan, coba saya gambarkan. Ya. Supaya agak gede. Sorry. Nah, seperti ini. Lalu misalnya ini C-nya di sini. Gitu. Gambar fungsinya. Misalnya begini. Lalu di sini. Nah, gitu. Ini misalnya ya sebenarnya fx ya fungsinya ya. Nah, ini berarti di sini ini M. Ya, nilainya di sini ini N. Nah, kita lihat ya. Kalau kita mendekati C dari kiri, ya ini nilai-nilai titik-titik di sumbu X ya, titik-titik di sumbu X mendekati C dari kiri, maka nilai fungsinya menuju ke nilai fungsinya kita lihat menuju ke M ya, ke M, betul. Nah, sebaliknya kalau kita sekarang mendekatinya dari kanannya C ke sini, maka nilai fungsinya kita lihat si fungsinya mendekati nilai N, betul. Nah, itu namanya limit kiri dan limit kanan begitu ya. Jadi ada kecenderungan nilai fungsi dari satu sisi saja. Walaupun kalau dilihat dari dua-duanya, dari sisi kiri dan kanan, apakah sama nilai M dan N ini? Kalau gambarnya seperti ini, tidak sama ya, beda ya. Nah, gitu. Jadi sekarang kita ternyata limit kedua sisi, artinya limit ya, limit yang aslinya menuju C, begitu, bukan dari kiri dan dari kanan. Ini beneran limit X menuju C, begitu ya, dari fx, itu disebut ada jika limit kirinya sama dengan limit kanannya, begitu. Jadi, contohnya yang di atas itu tidak punya limit berarti. Karena kenapa? Limit kiri sama kanannya beda, Bu. Betul, limit kiri dan limit kanannya berbeda. Jadi kalau berbeda berarti tidak punya limit gitu. Walaupun limit kirinya ada, limit kanannya ada, tetapi limit di titik itu disebutnya tidak ada gitu ya kalau berbeda. Nah, jadi diingat ini ya, diingat bahwa limit itu disebut ada jika limit kiri dan limit kanannya sama. Berapa nilai limitnya? Ya kalau limit kiri dan limit kanannya sama-sama misalnya ke L begitu, maka nilai limitnya adalah L gitu ya. Seperti itu. Contohnya kalau digambarkan sini aja lah ya. Ya, mudah ya. Misalnya contohnya seperti kemarin ini di sini C, kemudian ini L-nya gitu. Nah, walaupun di titik L mungkin tidak ada nilai fungsinya, bolong gitu. Misalnya fungsinya tidak terdefinisi. Tapi kita bisa melihat si fungsinya untuk X menuju C dari kiri maupun dari kanan sama-sama menuju L nilai fungsinya seperti itu. Nah ya, jadi mudah sekali sebetulnya limit kiri dan kanan itu kita melihat kecenderungan nilai fungsi tapi dari satu titik saja. Dan ternyata nilai limit itu ditentukan dari kiri dan dari kanannya harus sama gitu ya, nilai limit secara umum, secara fungsi. Nah, dengan ini pun maka harus
harus hati-hati ketika misalnya menemui begini. Coba hitunglah limit X menuju 0 dari 1 per X saja yang sederhana. Coba, berapa? Yuk, ada yang bisa menjawab? Halo? Suara saya Nol. kedengaran? Nol, Pak. Nol? Enggak, Bu. Hah? Satu enggak gitu. Satu dibagi nol, nol. Izur? Saya jadi hafal suara Izur. Satu definisi. Pakai turunan sih, Pak. Iya, jangan pakai turunan. Kalau pakai turunan pun kan nol yang kenapa boleh pakai turunan itu nanti kita akan pelajari ya. Kalau yang boleh diturunkan itu kalau bentuknya ketika disubstitusi 0 per 0 gitu. Kalau 1 per 0 ini nggak boleh diturunkan ya. Nanti belajarnya itu di semester 2. Jadi kalau yang semester ini tidak boleh pakai turunan sama sekali dalam menghitung limit ya. Sorry. Saya sebentar ya. Oke, nah ini gimana? Ayo, tadi ada yang bilang tahingga, Bu. Gitu ya, ada yang bilang tahingga. Kenapa tahingga? Halo? Dicari limit kanan limit kirinya dulu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, ini yang saya ingin tekankan ya. Ini contohnya ya. Jadi, sebetulnya nanti kita menemukan bahwa limit ini tuh tidak ada. Limit X menuju 0 dari 1 per X itu tidak ada. Kenapa? Nah, ingat kembali limit itu kecenderungan nilai fungsi. Pokoknya itu patokannya ya, kecenderungan nilai fungsi. Nah, sekarang kita lihat. Ini supaya gambaran ya. Kalau nilai X-nya mendekati X dari kiri dan dari kanan, kita lihat apakah si nilai fungsinya cenderung ke suatu nilai atau tidak, begitu ya. Coba, benar-benar ini manual gitu ya, benar-benar manual. Coba mendekati 0 dari kiri, berarti berapa? Kalau dari kiri, min 0,1 ya? Iya, Pak. Nah, min 0,1, lebih dekat lagi min 0,01, lebih dekat lagi 0,001 gitu. Kalau dari kanan yang paling dekat 0,001, 0,01 ya. Semakin ke bawah semakin jauh maksudnya ya. Nah, ini jadi kita deketin, ini kita dekati ke sini gitu ya. Nah, coba cari nilai fungsinya. Min 10. Yang ini min 10, betul. 10, Terus min 100, min 1000. Yang ini 1000, dari bawah, 100, dari bawah. 10, 100, 1000. Betul. Apakah kalau kita lihat dari atas menuju kemana? Minta hingga. Minta hingga. Kalau kita lihat dari bawah ya, maksudnya ini dari kanan ya. Ini mendekatinya dari kiri kalau yang dari atas, kalau yang ini mendekatinya dari kanan. Nilai fungsinya menuju ke ini hingga membesar terus ya. Jadi pertanyaannya apakah yang di tengah-tengah ini kita akan menemukan suatu bilangan sama yang dituju? Enggak. Tidak ya. Gitu. Jadi artinya limit kiri dan limit kanannya berbeda. Jadi kesimpulannya yang atas ini limitnya Enggak ada. Gitu ya, tidak ada. Jadi ingat ini adalah hal dasar yang harus kalian tanamkan gitu ya dalam diri, bahwa limit itu kecenderungan nilai fungsi, bukan semata-mata ketika kita masukin, pokoknya ini kan dimasukin di substitusi gitu ya, 1 per 0 tak hingga ya, tidak gitu, tidak seperti itu ya. Memang nanti di bab 1.5 subbab 1.5 kita akan berkenalan dengan limit di tak hingga namanya ya, limit di tak hingga sama limit tak hingga. Jadi ketika nilai limitnya sama-sama menuju tak hingga dari kiri dan dari kanan, memang kita sebut itu limitnya tak hingga. Gitu. Kalau dari kiri dan dari kanan sama, maka disebutnya limit tak hingga. Itu contohnya. Limitnya tak hingga gitu ya. Contohnya yang ini, limit X menuju 0 juga, tapi dari 1 per X kuadrat.
baru berapa coba? Tahingga. Tahingga, betul, karena dikuadratkan kan ya? Dikuadratkan, betul. Jadi pasti menuju tahingga baik dari kiri maupun dari kanan gitu. Tidak akan ada minusnya gitu ya. Seperti yang terjadi di 1/x tadi gitu. Kalau ini dari kiri dan dari kanan nilai 1/x kuadrat itu pasti menuju ke tahingga, terus membesar begitu ya. Ketika x-nya mendekati 0. Jadi ini kita sebutnya sebetulnya limitnya ada gitu. Limitnya ada dan bernilai tahingga gitu. Jadi limitnya tahingga. Karena dari kiri dan dari kanan sama-sama menuju tahingga. Berbeda dengan yang tadi ya, 1/x itu tidak ada. Karena limit kirinya, nah kita bisa menuliskan berarti ya, limit x menuju 0 dari kiri, dari 1/x ini adalah min tahingga. Ya. Sedangkan limit x menuju 0 dari kanan, itu tahingga. Gitu. Sehingga ini kita punya, tidak ada limitnya. Nah, kalau kita gambarkan grafik fungsinya, ini 0 di sini, gitu. Nah, grafik fungsinya tuh begini. Kalau dari kiri, dia tuh menuju minus tahingga terus ke bawah. Sedangkan, ya, kalau dari kanan begini, nah, menuju ke atas terus. Nah, grafik fungsinya begini. Y sama dengan 1/x itu. Ya, seperti itu. Jadi ingat kembali bahwa suatu limit dari suatu fungsi ya di satu titik itu disebut ada jika limit dan kiri dan kanannya itu sama. Tuh, ya. Baik, ada pertanyaan dulu limit kiri dan limit kanan? Belum ada ya? Belum, oke. Nah, contohnya misal begini, saya punya fungsi fx, ini dinyatakan namanya fungsi dinyatakan dengan piecewise ya. Jadi fungsi itu tidak selalu harus x sama dengan fx sama dengan sekian gitu ya. Nah, kadang seperti ini mirip fungsi, sebetulnya kalian sudah pernah dikasih tahu fungsi piecewise pada saat saya menuliskan fungsi harga mutlak gitu ya, nilai mutlak. Nah, kan ada dua definisi gitu ya. Nah, ini fungsi piecewise yang lain ya. Jadi fungsi itu boleh dinyatakan dalam beberapa dalam beberapa bagian. Contohnya begini. Misalnya fungsi fx bernilai minus x gitu ya. Misalnya untuk x yang kurang dari 0 kemudian bernilai x kuadrat jika x-nya ini kurang dari x-nya lebih dari sama dengan 0 sampai 2 misalnya begitu ya. Terus bernilai lagi berapa ya, x ditambah 5 lah begitu untuk x yang lebih dari 2 misalnya. Nah, boleh fungsi itu dinyatakan sebagai seperti ini, banyak sekali, piecewise ya namanya. Jadi bagian per bagian gitu. Jadi di selang ini minta hingga sampai 0 dia minus x. Di 0 sampai 2 dia x kuadrat gitu ya. Kemudian di x lebih dari 2 berarti di 2 sampai sana seterusnya berarti di x plus 5 kayak gitu. Bagaimana cara menggambarnya? Ya gambarkan bagian per bagian ya. Benar-benar digambar. Di sini 0, di sini 2 begitu. Seterusnya ya di sini di sebelah kiri berarti begini kan. Nah, minus x itu kan gitu kan gambarnya. Kemudian 1 sampai 2 kayak gimana? Bentar. Bentar ini kenapa muncul? Ya, dah. X kuadrat 0 sampai 2-nya x kuadrat. Berarti di sini kan ya 4x kuadrat. Nah, begitu. Nah, setelah itu berapa? Ada orang kah? Halo, halo? Ada orang kah? Ada ya? Ada, Bu. Kirain nggak ada. Ini malah hilang di sana. Nah, ini di sini. Ya, jadi kan kalau yang 2 kan ikutnya ke ini gitu. Di sini bolong.
ya. Di sini ke sana terus ya. Ke sana terus. Kan 2 ditambah ditambah 5, 7 ya harusnya ya. Tambah 3 aja lah saya ganti. Nah, gitu supaya pas gambarnya. Nah, begini gambarnya ya. Fungsi grafik fungsinya seperti ini, piecewise namanya ya. Jadi bagian per bagian berbeda grafiknya. Baik, kalau saya tanya limit x menuju 0 dari fx berapa? Halo? F0. Limit ini dari kiri dan dari kanannya, kalau kita menuju 0, x-nya, si fungsinya menuju 0. 0. Betul, bernilai 0 ya. Betul. Kalau saya tanya limit x menuju 1 dari kanan, dari fx, berapa? Hah? 1 dari kanan, ini x-nya menuju 1, si fungsinya menuju ini x kuadrat kan, x kuadrat. Iya, 1, betul. Jadi ini adalah, perhatikan aja, 1 itu ada di rentang yang ini kan, berarti oh ini dari x kuadrat gitu ya. Nah, jadinya ya 1, betul 1. Nah, kemudian kalau limit x menuju 2 dari kiri. 2. Nih, 4. 4. Ya, betul. 4. Ya, 4. Kalau limit x menuju 2 dari kanan. 5. Betul, 5. Ya, jadi kalau kita menuju 2 dari kanan, ini si fungsinya menuju 5 ya. Nah, sehingga disimpulkan x menuju 2 dari fx Tidak ada. tidak ada. Pintar, tidak. Gitu ya. Bisa lah ya. Intinya tadi, di suatu titik nilai limit itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau tidak sama ya berarti tidak ada. Gitu aja ya. Sip. Itulah dia nilai limit kiri dan kanan. Sudah bisa ya. Sekarang saya lanjut ke definisi formal dari limit ya. Definisi limit secara formal, secara benar-benar bahasa matematikanya. Nah, ini suatu hal yang legendaris ya kalau di kalkulus gitu ya, bahwa kami dosen matematika perlu mengenalkan ini, walaupun si definisi ini tuh abstrak sekali. Mungkin bagi beberapa orang, ini tuh abstrak, ini apaan sih ibu ngomong apa? Pasti mungkin nanti di antara kalian ada yang seperti itu ya, tapi berusahalah untuk memahami sebaik mungkin ya, walaupun saya menekankan dari awal, kalau misalnya kalian nggak ngerti juga ya sudahlah ya gitu ya, maksudnya nanti kita tidak akan berpaku pada definisi formal ini gitu, memang gitu. Seingat saya sih jarang sekali soal-soal yang diberikan dengan definisi formal. Misalnya buktikan bahwa limit ini adalah sekian dengan definisi formal limit gitu ya. Nggak seperti itu juga sih. Ini hanya memberikan wawasan lah, wawasan tambahan bahwa asal-usulnya itu ketika orang mendefinisikan limit fungsi, ketika si limit fungsi ini ditemukan, sebetulnya tuh kayak gini loh definisi formal secara matematikanya gitu ya. Nah, jadi definisi formalnya ketika kita mengatakan limit x menuju c dari fx itu sama dengan L, itu sebetulnya kita mengatakan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Ini huruf-huruf Yunani ya, epsilon, delta gitu yang biasanya dipakai di matematika. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika jarak x dengan c, ini kan jarak ya, maksudnya mutlak x min c itu jarak x dengan c kurang dari delta, maka jarak fx dengan
dengan L kurang dari epsilon. Nah, ini dia definisi formalnya limit. Itu bahasa matematikanya, bahasa manusia ya, bahasa manusia. Ini juga bahasa manusia ya. Bahasa manusianya apa? Bahasa manusianya yang kemarin itu ya. Semakin dekat X dengan C, maka Fx dengan epsilon, Fx dengan L juga semakin dekat. Cuman begitu aja sebetulnya ya. Cuman kan kalau di matematika itu kalau disebut semakin dekat tuh apa ya, bahasanya jarak begitu. Ada bilangan yang kecil sekali, si epsilon dan delta ini yang bisa dibuat kecil sekali sehingga mereka tuh jaraknya kurang dari epsilon dan delta ini gitu. Nah, ini biasanya dikenal dengan epsilon delta gitu. Itu tuh definisi limit yang epsilon delta gitu ya. Epsilon delta seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mengatakan limit X menuju C dari Fx sama dengan L, sebetulnya kita menyatakan bahwa untuk setiap epsilon yang diberikan, kita bisa menemukan delta. Ya, sehingga jika X dengan C berjarak delta, maka Fx dan L-nya pun berjarak epsilon. Seperti itu. Contohnya begini ya, kalau kita gambarkan. Misalnya begini, saya gambarkan dulu fungsinya. Misal gambarnya gimana? Nah, ini aja. Ini C-nya. Oh. Ini C-nya. Kalau secara gambar, ini ya misalnya. Nah, ini gini. Ini Y sama dengan Fx. Nah, kalau secara gambar seperti ini ya, kita sudah tahu bahwa limitnya ada ya di titik C itu, yaitu si L ini ya. Karena kan cenderungnya dari kiri dan dari kanan, ketika kita mendekati C, si nilai fungsinya mendekati L. Gitu kan ya, ada nih nilai limitnya. Nah, tapi kalau secara yang tadi, definisi yang tadi, itu tuh begini. Misalnya, siapa di sini? Izur misalnya ya. Maaf ya, yang lain jangan cemburu. Karena saya Izurnya yang suka bertanya ya. Nah, misalnya Izur bilang, saya mau sedekat epsilonnya, saya mau segini jaraknya gitu, epsilonnya. Ini tuh namanya epsilon ya. Jadi jarak Fx ke L kurang dari epsilon. Ini epsilon. Nah, kan jarak Fx di sini, ini kan Fx nilai fungsi itu di sumbu Y ya. Nah, Fx yang ada di sini kan dekat dengan L itu paling besar epsilon jaraknya. Gitu ya. Nah, ini Fx dengan L itu berjarak kurang dari epsilon. Jadi epsilonnya saya mau segitu gitu. Bisa nggak temuin deltanya? Jadi setiap diberikan epsilon harus dicari deltanya, bisa atau enggak gitu. Kalau ternyata setiap diganti epsilon yang lain deltanya ada, ditemukan. Epsilonnya ganti lagi, deltanya bisa ditemukan lagi. Nah, itu pasti disebutnya si titik itu tuh limitnya memang L gitu. Contohnya tadi Izur bilang saya mau sedekat itu dengan L. Terus saya bilang bisa nggak Bu? Bisa, saya bilang. Berapa deltanya? Nah, saya giniin. Nah, saya bilang deltanya itu yang ini, yang paling kecil ya, bukan yang kanan ya. Deltanya ini, gitu. Ini si deltanya. Kenapa? Karena untuk titik-titik yang berjarak delta ini, nih x-nya di sini, kelihatan nggak ya sama kalian? Atau kurang besar? Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, si delta ini deltanya, satu delta itu kalau dari kiri ke kanan, jadi gini ya, ini C, dari sini ke sini delta, dari sini ke sini juga delta gitu ya. Nah, tapi kan lebih kecil yang jarak yang sebelah kiri ya. Nah, saya bilang titik-titik di delta itu, berjarak delta itu, pasti Fx-nya, tuh, pasti Fx-nya di sini akan kurang dari epsilon gitu. Seperti itu. Kalau misalnya tadi Izur bilang, saya mau lebih dekat lagi, epsilonnya segini. Dari sini ke sini ya, ini epsilon. Ini 2 epsilon ya kalau kiri kanan. Antara
atas bawah maksudnya kalau di sini. Saya mau epsilonnya segini, saya bilang temukan deltanya ada tidak? Ada, deltanya pasti ada. Deltanya saya bilang oh ada, ini tinggal diginiin aja ke sini, nih ke sini tuh. Deltanya nanti ada, sekecil mungkin juga gitu deltanya. Ada, deltanya sekian, oh selalu ada, pasti selalu ada. Ketika diberikan epsilonnya sekian, deltanya ada. Yang membuat bahwa titik-titik yang berjarak delta kurang dari delta dengan C, maka fx-nya pasti akan kurang dari epsilon. Nah ini nih kata-katanya ini. Setiap x yang berjarak kurang dari delta dengan C, maka fx-nya akan berjarak kurang dari epsilon dengan L gitu. Nah itu tuh yang punya limit tuh kayak gitu. Jadi kalau kita mau membuat nilai fungsi sedekat mungkin dengan L, maka si deltanya selalu bisa dibuat gitu, bisa ada gitu. Ya. Nah, bandingkan dengan yang tidak punya limit. Contohnya, kita kan tahu di gambar misalnya begini ya, yang tidak punya limit itu misal begini. Nah, bentar. Misal ini C-nya. Ini C-nya. Lalu gambarnya gini. Tuh, di sini. Nah, begini. Kan kita tahu ya, itu tidak punya limit gitu ya. Nah, terus misalnya ini L, di sini L, di sini M. Sebetulnya kita sudah tahu oh, ini nggak punya limit gitu. Kenapa dia nggak punya limit kalau secara definisi yang atas ya? Karena coba aja misalnya kita klaim limitnya L kok gitu. misal limitnya L. Berarti kita ingin membuktikan ini untuk ini jika kurang dari delta gitu maka fx-nya kurang dari epsilon. Dengan L ya, kurang dari epsilon. Kita bilang oh apa tadi? Limitnya L. Nah, coba aja. Saya inginkan sedekat ini, epsilonnya ini ya, sedekat ini dengan L. Temukan deltanya, ada atau tidak. Coba aja ya, temukan deltanya. Oh, kita cek ke bawah gitu. Nah, yang ini bermasalah di sini ya. Gitu. Misalnya, oh deltanya ini aja deh, pilih gitu ya. Deltanya yang ini, oh berarti ke kirinya juga kan deltanya sejauh itu. Ya, delta. Gitu. Nah, coba kalian lihat apakah titik-titik yang ada di sini, saya arsir hijau ya, nih, fx-nya dengan L berjarak kurang dari epsilon tidak? Coba aja. fx-nya, ya, titik-titik yang hijau itu, apakah fx-nya dengan L, kan fx-nya yang ini, terus kalau yang ini ke sini, nah, ini fx-nya nih. Kalau yang ini kan fx-nya di sini semua, gitu. Ini fx-nya yang ini memang fx-nya di atas, ya. fx-nya memang di atas kalau yang ini. Tuh, fx-nya, titik-titik yang ini memang fx-nya di atas. Nah, tapi titik-titik yang saya tambahin lagi deh, biru ini, nih, titik-titik yang biru ini, fx-nya kan di sini. Ya, fx-nya di sini. Jaraknya dengan L kurang dari epsilon tidak? Tidak. Lebih ya, lebih dari epsilon. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa limitnya itu L gitu. Karena ketika diberikan epsilon, ternyata si delta yang kita temukan itu tidak menjamin bahwa fx-nya kurang dari epsilon yang diberikan tadi. Gitu. Bahkan ini jauh nih, ini lebih dari epsilon. Gitu. Mulai bingung? Halo, mulai bingung? Bingung sendiri. Hah? Kenapa? Bingung. Oke, bagus. Kalau mulai bingung bagus. Nah, bagus berarti mulai berpikir ya. Kalau nggak bingung sama sekali Bu, saya Bu. Nah, ada dua kemungkinan ya. Nggak masuk sama sekali atau udah ngerti banget gitu ya. Ya gitu. Bagus kalau udah mulai bingung. Nggak apa-apa gitu. Ya, begitu pula ini kalau misalnya kita klaim limitnya itu si M gitu ya, limitnya si M. Sama kayak tadi, coba kita ulangi. Mudah-mudahan memang ini harus diulang-ulang gitu supaya sampai kebayang. Misalnya kita klaim
oh kayaknya limitnya si M deh. Ini limitnya dari dua sisi ya. Kita melihatnya limitnya dari dua sisi. Limitnya kayaknya si M gitu misalnya. Bentar ya. Ini C-nya. Nah, oh limitnya si M. Oh berarti ini jarak dengan M ya. Harus kurang dari epsilon. Oke, kalau limitnya si M, coba aja misalnya. Oh saya tetapkan epsilonnya saya maunya segini. Ini epsilonnya nih. Ini epsilon. Epsilon, epsilon. Kata-katanya di atas tuh memang begini nih. Untuk setiap epsilon selalu ditemukan delta gitu ya. Untuk setiap epsilon yang ditetapkan selalu terdapat delta. Sehingga untuk X yang berjarak kurang dari delta dengan C, maka fx-nya akan selalu berjarak kurang dari epsilon dengan L gitu ya. Sedangkan kalau yang ini kalau kita klaim limitnya M gitu. Coba aja lihat di sini. Ya, coba aja lihat di sini. Oh, kayaknya deltanya ini deh, segini misalnya deltanya segini. Oh ya sudah berarti kan ke kirinya juga ke kanannya juga deltanya harus segitu gitu. Nah, memang iya titik-titik di sini fx-nya kan ini nih, fx-nya ini di sini semua. Kalau yang di kiri ya, fx-nya di sini. Jaraknya dengan M kurang dari epsilon tidak? Titik-titik yang hijau ini. kurang. Iya, iya, ya, betul ya. Titik-titik yang hijau ini, yang di kirinya C, itu fx-nya, nilai fungsinya, itu kan memang ada di dalam epsilon ini ya, berjarak kurang dari epsilon dengan si M, gitu. Tapi, perhatikan yang di kanan, kalau kita temukan deltanya sekian. Yang di kanan, coba pakai warna biru deh. Yang di kanannya C, nih, kita lihat nilai fungsinya. Ini misalnya titiknya gitu kan banyak. Nilai fungsinya di sini nih, nilai fungsinya. Dengan M, si nilai fungsi ini dengan M itu berjarak kurang dari epsilon nggak? Tidak. Jauh. Jauh, ini jauh sekali. Epsilonnya kan cuma seuprit gini. Tadi ya. Epsilonnya cuma kecil itu, gitu. Nah, jadi kita tidak bisa juga mengklaim bahwa limitnya itu M, gitu. Makanya tidak punya limit kalau fungsi yang seperti ini. Kalau yang tadi itu selalu bisa gitu. Ya, kalau yang tadi itu saya perbesar lagi. Coba misalnya gambar fungsinya terserah lah ya kayak apa gitu. Misalnya di sini ada C gitu di sini. Misal begini juga boleh. Ya, lurus juga boleh aja gitu ya. Meskipun ini bolong ya, saya selalu nunjukinnya yang bolong aja. Kalau yang isi bagaimana Bu? Yang isi mah jelas-jelas punya limit lah ya. Toh dia misalnya gini fungsinya gitu ya. Ini C-nya di sini. Limitnya kemana ya? Ini tetap di sini juga gitu. Karena dari kiri menuju ke situ, dari kanan juga menuju ke situ ya. Yang isi mah udah jelas gitu, pasti limitnya ada gitu ya. Kalau yang bolong aja masih disebutnya ada limitnya gitu. Nah, ini si L nih di sini ya. Terus misalnya bilang tadi saya mau sedekat ini dengan L, ini epsilon ya, epsilon yang sama. Apakah ada deltanya? Saya bilang ada. Coba aja nih cari deltanya, kita cari deltanya. Saya bilang oh deltanya berarti harus yang mana? Harus yang kiri apa yang kanan? Kiri. Betul, harus yang kiri yang dipilih supaya menjamin nanti itu si fx-nya ada selalu dikurang dari epsilon ya. Saya pilih deltanya, oh yang ini deltanya harus dipilih. Jadi ke sini pun sejauh itu deltanya. Perhatikan titik-titik yang ada di rentang delta ini ya, yang berjarak delta dengan C itu tuh. Artinya begini, X dengan C kurang dari delta gitu. Ya, perhatikan titik-titik itu. Nah, fx-nya kita cari ke atas, fx-nya si titik-titik ini. Fx-nya kurang dari epsilon nggak? Dengan L. Nilai fungsinya. Ada di rentang epsilon itu nggak? Nilai fungsinya. Halo? Iya. Ini nih, kan nilai fungsinya kan di sini ya, di sini. Nah, ini kan masih di dalam rentang epsilon itu, gitu. Makanya si L ini disebutnya titik limitnya. Coba sekarang misalnya diperkecil lagi epsilonnya. Saya mau epsilonnya ganti. Saya mau epsilonnya sekecil ini. Gitu. Ini epsilonnya sekarang. Epsilon. Gitu.
Terus saya cari deltanya ada nggak? Saya bilang ada, pasti ada. Coba aja cari lagi deltanya. Nih, ke sini sama ke sini. Delta yang diperoleh harus yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kiri lagi ya. Nah, sekarang deltanya ini ya, yang merah. Nih, yang merah deltanya. Nah, saya pakai yang ungu. Berarti, jangan ungu, hitam aja langsung. Nah, berarti segini. Ya, nah nilai-nilai fungsi yang ini, yang di sini, yang hitam ini, ada di jarak epsilon itu nggak? Epsilon yang merah sekarang, yang baru. Ada, Bu. Ada kan? Ada, Ada. betul. Epsilonnya mau diperkecil sekalipun, terus diperkecil sekalipun, deltanya bakalan ketemu terus kan? Ketemu. Ya, pasti ketemu terus. Nah, itulah dibilangnya bahwa benar bahwa nilai limitnya ternyata memang L gitu. Jadi nilai limit itu kayak gitu. Setiap kali dikasih epsilon ingin sedekat mungkin ya si nilai limit itu dengan fx, kita tuh bisa nyari deltanya. Nah, jadi sehingga makanya bahasanya kayak tadi itu. Untuk setiap epsilon yang diberikan, kita akan menemukan delta. Sehingga untuk X yang berjarak kurang dari delta dengan C, maka nilai fungsinya pasti berjarak kurang dari epsilon dengan L. Gitu. Ya. Itu bahasa matematikanya memang harus kayak gitu. Tapi intinya, apa tadi? Kalau X dengan C sedekat mungkin, maka fx dengan L sedekat mungkin juga gitu ya. Kalau tadi kan ini enggak nih. Yang masih di sini ya, di sini nih masih yang ini, gambar yang ini. Ternyata kalau X dengan C sedekat mungkin, tapi ternyata nilai fx-nya nggak sedekat mungkin dengan L gitu, atau dengan M misalnya gitu. Nggak bisa kita menemukan satu bilangan yang sedekat mungkin dengan fx gitu ya. Seperti itu ya limitnya. Nah, kita akan sekarang setidaknya saya harus satu kali aja ya mencontohkan kepada kalian bagaimana cara membuktikan definisi formal ini ya, menggunakan definisi formal ini untuk membuktikan suatu nilai limit gitu. Jadi soalnya misalnya seperti ini, tunjukkan atau buktikan bahwa dengan definisi tadi gitu ya, harus dibuktikan. Buktikan bahwa limit X menuju misalnya 2 itu dari 3X dikurang 1 itu sama dengan berapa? Ini pura-pura, kan udah pura-puranya tahu ini berapa limitnya? 5. 5. Nah, buktikan bahwa limit ini sama dengan 5. Ini tuh harus menggunakan bukti formal yang tadi, cara membuktikannya. Gitu. Jadi kita ingin membuktikan, berarti coba ya, kita tulis di sebelah sini. Ini soalnya ya, ini cara menjawabnya nanti. Jawab. Ya. Ini cara menjawabnya. Ini misalnya lembar ujian kita. Nah, tapi tenang saja kalian, ujiannya nggak akan kayak gini ya. Dulu zaman saya ujiannya kayak gini. Karena esai ya. Tapi kalau kalian sekarang ya kita terbatas dengan sistem online seperti ini. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, ujiannya tuh PG, isiannya singkat saja gitu, bilangan, memasukkan bilangan gitu. Nah, tadi kita itu sebetulnya ingin membuktikan apa untuk setiap epsilon lebih dari 0. Ini saya pakai kuantor ya. Bahasa yang tadi untuk setiap delta lebih dari epsilon lebih dari 0 terdapat delta itu tuh bisa pakai kalimat notasi matematikanya kayak gini ya. Ini seru-seruan aja. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sehingga jika X dengan C berjarak kurang dari delta, maka fx dengan L berjarak kurang dari epsilon. Nah, jadinya seperti ini, singkat kan ya? Nah, sebetulnya yang ingin kita buktikan berarti kalau soalnya kayak gini, kita tuh ingin membuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga X dengan C-nya berapa? 2. 2. 2, betul. Sehingga X dengan 2 kurang dari delta
Jika X dengan 2 kurang dari delta, maka X plus 1 kurang 5. iya, 3X min 1 dikurang 5, ya, itu kurang dari epsilon. Nah, gitu. Jadi kita tuh ingin membuktikan bahwa kalimat ini benar, ya. Kalimat ini benar dengan delta yang kita pilih, gitu. Kalimat yang saya kurungin pink, itu tuh benar. Jika maka, gitu kan? Jika maka. Nah, cara mengerjakannya begini. Sekarang pura-puranya ini dicoretan kita ya. Kalau kata orang Sunda, kotretan, gitu ya. Ini ada orang Sunda di sini. Ini potret-potretannya dulu gimana gitu ya. Nah, nanti baru di sana yang sebenarnya. Nah, ini coretannya nih, coretannya. Jadi intinya kita mau nyari deltanya berapa ya kira-kira gitu. Nah, kita berangkat dari yang kita inginkan. Yang kita ingin buktikan itu yang bagian belakang ini. Kita berangkat dari situ. Oh, pokoknya yang saya inginkan itu ini tuh kurang dari epsilon. Nah, padahal ini coba kita runutkan. Ini dibuka saja kurungnya, berarti 3X min 6 ya. Kurang dari epsilon. Kemudian 3 kan boleh keluar ya. 3-nya keluar, jadinya berapa? X min? X kurang 2. 2 kurang 2. Kurang dari epsilon. Nah, terus setelah itu berarti X min 2 ini kan boleh, ini jika dan hanya jika ya, betulan jika dan hanya jika, karena saya melakukan di sini ini pertidaksamaan. Nah, ini gunanya kemarin kita belajar pertidaksamaan gitu. Ini pertidaksamaan dari sini ke sini saya hanya yang di dalam mutlaknya itu saya otak-atik, saya cuman buka kurung ya. Dari sini ke sini itu memang iya sifat mutlak kan seperti itu keluar gitu, si bilangan positif apalagi. Nah, dari sini ke sini, sekarang saya bagi 3 kedua ruas. Jadinya, epsilon per 3. 3, ya. Nah, berarti, perhatikan ya, perhatikan sekali. Berarti delta yang harus saya pilih, kalau saya dikasih epsilon, delta yang harus saya pilih berapa? Ini, yang diperhatikan. Ini tuh, ini, kalimat ini. Nah, berarti deltanya berapa yang harus kita pilih? Epsilon per 3. Epsilon per Iya, 3. ternyata deltanya tuh epsilon per 3 gitu. Ya sudah, sekarang kita ke lembar jawaban kita, itu di coretan kita. Jadi di coretan kita tuh mengira-ngira deltanya berapa ya kalau ada orang ngasih, saya ingin sedekat mungkin dengan L segini gitu ya, misalnya si epsilon tadi gitu. Saya 0,1 sedekat mungkin, jaraknya harus 0,1. Terus kita mikir deltanya harus saya pilih berapa. Nah, ini cara apa mengerjakannya seperti ini. Kita kira-kira dulu, deltanya harus epsilon per 3. Nah, baru kita jawab sekarang. Cara jawabnya, misalkan ada yang memberikan kepada kita epsilon lebih dari 0, suatu epsilon, kita pilih deltanya itu epsilon per 3. Gitu. Ya, pilih epsilon per 3. Sehingga, cobain aja sama kita. Misalnya kita punya kan kalau ini jika P maka Q. Jikanya dulu, sehingga jika kita punya X kurang dari ini kurang dari delta, yaitu delta yang kita pilih itu epsilon per 3, gitu ya, maka cobain aja, betul tidak si itu kurang dari epsilon. Cobain sekarang. Ini kan ini tuh sama dengan kayak tadi, min 6. Ini tuh sama dengan 3 kali X min 2 gitu kan. Nah, ini akan kurang dari 3 karena X min 2-nya kurang dari ini X min 2, sorry. X min 2-nya kurang dari epsilon per 3 gitu kan. Halo? Maka ini kurang dari epsilon per 3. Ini coret, ini epsilon. Nah, terbukti. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ini kurang dari epsilon. Gitu. Dengan delta yang kita pilih. Gitu. Kalau kita punya ini, ternyata ini akan kurang dari epsilon. Gitu. Kita sudah membuktikannya. Jadi sudah terbukti bahwa apa ya, kalau kalian merasa ini apaan gitu ya, terbukti bahwa ini sama dengan 5 gitu. Jadi
dengan yang seperti ini kita tuh bisa kayak tadi misalnya Izur bilang saya ingin jarak x 3x min 1 dengan 5 itu saya ingin kurang dari 0,1 misalnya Izur bilang kayak gitu. Jadi dia bilang pokoknya jaraknya si 3x min 1 dengan 5 itu jaraknya saya diinginkan 0,1. Coba berapa? Terus saya bilang ya sudah, saya punya kok deltanya, yaitu berarti berapa? 0,003 ya. Kan epsilon per 3, ini epsilonnya nih. Halo? Halo, Iya, Bu. halo. Masih merenung kayaknya atau pada ngantuk ini teh. Ya. Jadi saya bilang bisa kok deltanya yaitu 0,03 sepertiganya dari ini ya, 0,03 gitu. Sehingga pasti untuk X yang dengan 2 itu berjarak kurang dari 0,03 pasti fx-nya tuh ini gitu, di sini, di rentang itu. Sok aja, ini si epsilon ini bisa diganti bilangan berapapun, pasti kita bisa temukan deltanya. Gitu. Sehingga yang tadi, untuk setiap X yang ada di rentang delta itu, pasti fx-nya ada di rentang epsilon. Gitu. Makanya benar bahwa si 5 ini memang titik limitnya. Ya. Nah, pokoknya ini memang mungkin kalian shock ya lihat epsilon delta ini, tetapi memang ini wajar, ini adalah hal yang baru untuk kalian. Jadi saya menyarankan kalau mau ngerti diulang-ulang begitu. Nah, perhatikan ini di buku ya. Kalau di buku itu ada di subbab 1.2 ya, 1.2. Coba dilihat contoh-contohnya ini. Nih, contohnya ini ya, tuh sama seperti yang saya tadi lakukan ya. Prove that limit ini tuh 5 gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa limit ini 5. Nah, ini preliminary analysis tuh ini tuh coretan gitu. Sedangkan kalau formal proof-nya ini mulai dari sini. Ya. Bukti formal itu mulai dari sini. Jadi kalau yang ini itu coretan, hanya ingin melihat deltanya kira-kira dipilih berapa ya, kayak tadi saya itu ya. Jadi ini tuh coretan aja nih, belum formal kalau dari sini gitu. Oh, kalau ternyata kan begini hasilnya, oh kira-kira deltanya berarti segini nanti yang harus diambil. Setelah itu ya sudah, langsung di sini, langsung di bawahnya ini gitu. Misalkan epsilonnya diberikan, pilih deltanya segini, terus kita mulai dari ini lagi gitu. Ternyata terbukti nih terakhirnya ini kurang dari epsilon gitu. Dengan delta yang kita pilih itu gitu ya. Pokoknya dicoba-coba ya, dibaca-baca nih. Banyak sekali banyak sekali di sini contoh-contohnya. Contoh selanjutnya, buktikan juga limit ini sama dengan ini. Ini kan substitusi aja sebetulnya. Kenapa selama ini kita substitusi doang gitu ya? Padahal itu secara definisi limitnya gitu, memang seperti itu. Itu ya. Kemudian yang akar juga kalau tidak salah ada di bawah. Silahkan dibaca sendiri ya. Saya tidak akan berlama-lama di sinilah. Akan energinya kalian akan habis. Ya, kita habis energi kalau memikirkan epsilon delta terus ya. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Maaf, aku mau nanya. Boleh. Kalau ujiannya offline kayak gitu juga? Ujian offline kayak gitu tuh maksudnya epsilon delta ditanyain gitu, buktikan gitu? Iya, buktikan itu. Enggak. Oh. Enggak kok. Paling gini, kalau kalian pernah belum melihat ya soal tutorial yang baru? Belum, Bu. Yang belum. Tapi udah ya, udah di-upload ya sama Pak Fajar. Silahkan dilihat ya. Coba saya buka dulu sebentar. Ada sih, saya udah punya. Bentar. Sama Pak Fajar udah di-upload, silahkan untuk dilihat ya. Di MS Teams ya, seperti biasa. Bentar, saya lihat dulu. Nah, bedanya soal ketika offline dengan ketika online,
apa namanya ya, kalau offline ya ngerjain langsung di ini di kertas kan gitu ya. Cuma bentuk soalnya kayak apa tuh nanti saya tunjukkan. Nah, gini. Ini ada, ini stop share dulu. Soal tutorial bab 1 ya. Kalian kemarin tutorialnya kan masih bab 0 ya. Karena kita baru masuk nih limitnya. Nah, paling begini. Ini kan sebetulnya epsilon delta nih. Nomor 6 dan 7. Sebetulnya epsilon delta gitu ya. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Saat ini jaraknya X dengan 4 itu berjarak kurang dari 0,033 gitu, maka ini jaraknya 0, kurang dari 0,1. Nah, ini membuktikan pernyataan benar. Padahal ini ingin menggiring kita untuk mengetahui, oh ini epsilon delta gitu. Nah, sebetulnya nomor 6A itu apa coba? Menunjukkan bahwa limit apa? Berarti limit X menuju 4 dari 3x min 12. Bukan. Sekarang aja yang ininya berapa. Misalnya 3x min 1 gitu aja. 3x min 1 sama dengan 11. Iya gitu ya. Ini kan yang udah digabungin gitu. 3x min 1 sama dengan 11 kayak gitu ya. Nah, nomor 7 nih, nomor 7 ya. Misalkan untuk setiap epsilon berlaku pernyataan berikut. Kondisi ini 3 epsilon menjamin ini kurang dari epsilon. Tuh. Limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas? Nah, ini jadi seperti ini soalnya ingin mengarahkan bahwa apa namanya epsilon delta tadi, definisi limit itu dari epsilon delta tadi gitu, definisi formalnya gitu. Tapi nggak kayak tadi buktikan bahwa limit ini sama dengan sekian gitu, terus kita buktikin pakai epsilon delta, enggak sih, nggak kayak gitu. Gitu ya, Neng, tadi yang nanya siapa? Saya lupa. Iya, Bu. Ya, Safa ya. Sip. Nah, begitu. Ini nanti kalian download sendiri ya. Silahkan coba-coba soalnya, sudah ada ya. Nah, kalau yang sekarang, soal yang sekarang, mungkin begini. Kalau dulu, ini waktu saya, waktu offline, itu soal ujian itu, baik UTS maupun UAS, terdiri dari, seingat saya, 7 soal tipe A dan 3 soal tipe B. 7 soal itu, A itu isian, esai singkat istilahnya. Esai singkat. Kalau ini esai panjang banget. Bahkan beranak cucu gitu ya. Waktunya 2 jam. Apa 100 menit lah, sekitar 100 menit sampai 2 jam waktu ujiannya. Nah, yang esai singkat tuh misalnya begini, hitunglah limit X menuju sekian dari fx gitu. Jadi soalnya begitu, hitunglah. Misal begitu kan, kita ngerjain gitu, sekian jawabannya. Nah, tapi enaknya sebetulnya menurut saya sih kalau pemahaman dilihat menguji pemahaman itu memang ketika esai ya. Kalau PG itu kan ada faktor keberuntungan ya gitu ya. Iya, lagi misalnya kita nggak bisa sama sekali nih, aduh nggak ada gambaran gitu. PG ya udah tebak-tebakan, ternyata benar gitu kan. Atau misalnya sebaliknya, lagi ini gitu ya, tidak beruntung, jadinya salah gitu kan ya. Tapi kalau esai itu ketahuan. Nah, dan untungnya ketika esai misalnya cuma bisanya setengah jalan gitu ya, atau misalnya salah ngitung nih hasilnya, salah ngitung limit ini misalnya, tapi beberapa langkah di awal itu betul. Nah, pasti dikasih poin sama dosennya gitu. Misalnya dari 3 poin, oh ya ini masing-masing poin, yang ini masing-masing bernilai 3 poin, yang ini masing-masing bernilai 8 poin. Bedanya ya yang esai panjang. Nah, kita kalau misalnya yang tadi itu esainya, misalnya dari 3 poin, cuman bisa nggak selesai gitu, tapi tahu nih, ada yang tahu lah caranya, dikasih 2 kan lumayan gitu. Misalnya, atau dikasih 1 ya lumayan juga gitu, daripada 0 sama sekali. Bedakan dengan misalnya yang online kayak gini ya, isian singkat misalnya, tentukan kalau isian singkat sebaliknya, misalnya begini, diketahui, pasti dibalik-balik gitu soalnya, diketahui limit ini, misal saya ngarang aja ya, limit misalnya ax kuadrat ditambah 3 a ini a ya,
AX kuadrat ditambah 3, misalnya begitu, dibagi X min 3 lah gitu ya. Ini sama dengan 5. Ini ngarang ya, saya ngarang. Tentukan nilai A, gitu. Ditanyakan nilai A. Jadi dibalik. Kalau biasanya kan begitu, diketahui, terus hitung nilai limitnya. Kalau sekarang pasti dibalik kayak gini, dibalik-balik. Karena apa? Agar kalian, ya agar peserta, bukan kalian lah ya, ada oknum-oknum peserta yang menggunakan software-software tertentu untuk ngitung limit. Kalau disuruhnya hitung limit, ini tuh gampang sekali zaman sekarang. Tinggal masukin kalau online ya, tinggal masukin aja di web apa gitu, web matematika apa, kalkulator yang canggih, ini sudah langsung keluar hasilnya gitu. Jadi tidak menguji. Kalau ini kan otomatis harus ngitung nih karena dibalik gitu ya. Nah, jadi nanti tuh soal-soalnya tuh kayak gini. Misal ya kalau ngitung limit gitu. Justru dibalik. Intinya dibalik gitu. Pasti kalian hampir tidak bisa pakai software apa gitu. Begitu sih yang saya tahu. Gitu. Itu ya, itu intermezzo aja. Ada yang ditanyakan lagi? Halo. Hai, hai. Ya? Paham? Belum? Alhamdulillah. Saya bisa lanjut? Lanjut ya. Bisa, Bu. Iya. Oke. Nah, nanti ya akan terbukti di KBF minggu depan ya. Tuh soalnya. Soal-soalnya nanti kalian akan tahu. Dan satu dan yang lainnya soalnya pasti berbeda ya. Karena kita pakai model itu memungkinkan dosen bikin soal banyak sekali. Karena pakai parameter. Satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Maksudnya bukan berbeda kesulitan, yang ini dapat soal yang gampang terus si B dapat soal yang susah, enggak ya, pasti soalnya berparameter, jadi setidaknya angkanya pasti beda gitu. Yang ini hitunglah limit sekian ditambah sekian, nah si sekiannya ini tuh pasti berbeda kayak gitu, tapi bentuknya sama gitu. Kalau misalnya yang satu dikasih trigonometri, pasti yang lain juga dikasih trigonometri gitu, cuman misalnya yang satu sin 3x, yang satu sin 4x kayak gitulah ya. Pasti kan jadinya hasilnya beda, hasil limitnya gitu misal. Pakai parameter namanya, bikin soalnya. Oke, nah sekarang kita masuk, setelah tadi kita tahu definisi limit yang asal mulanya limit itu seperti apa begitu. Nah, sekarang kita akan melihat yang namanya teorema limit ya. Bentar. Nah, jadi ada teorema-teorema utama yang berkenaan dengan nilai limit dari suatu fungsi. Nah, yang selama ini kita tahu bahwa fungsi apa, kalau ngitung limit itu tinggal masukin aja nilai x-nya gitu ya, disubstitusi gitu ya. Terus dan seterusnya itu tuh sebetulnya dari teorema ini. Ya, dari teorema ini. Kita lihat ya, ada 9 teorema utamanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sudah terlihat ini? Halo? Oh, sorry ya. Ini harusnya kita istirahat dulu. Oke lah, kita istirahat dulu. Absen sudah dibuka. Silahkan kalian untuk absen dulu. Kita istirahat sampai 8 lebih 15 ya. Baik, istirahat dulu ya. Silahkan untuk absen. Terima kasih, Bu.
Ini, Mira, nih, Mira tolong bangun dong nih, ini salah, nih, Mira, tolong bangun nih, aku mau nyuci, pakai mesin cuci tapi aku belum pernah nih, nih. Ya, baik. Ayo, semuanya siap lagi. Suara saya sudah masuk? Ya, Bu. Oke. Ya, kita mulai lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema-teorema utama dari limit. Nah, ada 9 ini. Ya, yang pertama, limit X menuju C dari K. K-nya suatu bilangan real tertentu ya, bilangan real. Maka nilainya adalah K. Nah, kita bisa lihat kalau kita gambarkan, ini jelas sekali ya, misalnya, saya hapus dulu. Kalau pakai ini suka. Yang jelas. Notation aja. Ya. Misalnya, ini, nah ini angka 2 lah di sini, terus ada garis Y sama dengan 1 di sini. Nah, ini Y sama dengan 1. Nah, ini kan coba kita lihat di titik 2 ya. Limit X menuju 2 dari 1 gitu ya. Jadi si fungsinya fungsi fx sama dengan 1. Nah, dari kiri maupun dari kanannya 2, nilai fungsinya menuju 1. betul ya. Ini kan nilai fungsinya di sini. Memang fx-nya sama dengan 1 gitu. Jadi kalau dari konstanta, nah berapapun ini ya, x yang menuju 3, menuju 4 gitu. Tapi kalau dari 1, limitnya ya 1 gitu ya. Ini jelas ya, nomor 1 ya. Nah, kemudian yang nomor 2, ini yang akan menjadi dasar ya. Yang nomor 2 ini akan menjadi dasar, 1 dan 2 sih sebetulnya. Yang menjadi dasar dari fungsi yang selain itu gitu. Kemudian ditambahi sifat-sifat yang nomor 3 sampai 9-nya gitu ya. Bahwa limit X menuju C dari misalnya 2 gitu ya, dari X itu adalah C itu sendiri, yaitu 2 gitu. Kalau kita lihat di grafiknya, berarti kita punya grafik fungsi ini ya, fx sama dengan x. Garis Y sama dengan x kan seperti ini. Kita tahu bahwa kalau 1, ya nilai fungsinya memang 1 ya. Apalagi limitnya, toh nilai fungsinya aja gitu ya, memang di 1 itu. Dan memang cenderungnya dari kiri maupun dari kanan ya ke titik yang sama, ke nilai fungsinya gitu ya. Kalau 2 juga pasti 2 di sini gitu.
cenderungnya juga sama gitu, memang PX lagi ya. Mudah sekali ya. Kemudian, nah ini baru yang selanjutnya gitu. Yang selanjutnya kalau dikalikan dengan bilangan, ini fungsi ya, dikalikan dengan bilangan ternyata boleh keluar. Kita kan bilangnya suka gitu ya, keluar dari limitnya. Gitu. Kalinya di luar aja. Yang nomor 4, kalau fungsinya ditambah, nah maka limitnya juga ditambah, limitnya masing-masing. Gitu. Dikurangi juga begitu, ya. Kalau fungsinya dikurangi, maka limitnya dikurangi aja masing-masing. Dikali juga ternyata demikian, limitnya dikalikan saja. Ya, dibagi juga demikian, asalkan limit yang bawah ya, yang dx itu tidak nol. Itu pengecualiannya gitu. Jadi kalau dibagi ya ternyata masing-masing, yang atas juga dilimitkan, yang bawah dilimitkan, asal yang bawah limitnya tak nol. Ya. Nah, dipangkatkan bagaimana? Sama juga ternyata seakan-akan ini kalau ada fx dipangkatkan n, si limit itu boleh masuk ke dalam gitu ya. Jadi limit dari fx dipangkatkanlah n. Gitu. Kemudian yang terakhir, akar juga sama. Gitu, akar juga sama. Tetapi kalau misalnya n-nya genap, maka si limitnya harus bernilai positif ya. Karena kan akar genap dari negatif ya tidak terdefinisi. Begitu. Akar pangkat 4 dari min 1 ya tidak terdefinisi. Begitu kan. Jadi harus, kalau ininya genap, yang di dalam itu harus positif. Seperti itu. Nah, maka kita dari hal ini ya, kita tahu sekarang, dari teorema-teorema ini kita tahu sekarang kalau misalnya x menuju 3 dari x kuadrat, begitu, sebetulnya kenapa kita sejak SMA-nya ya masukin aja, substitusi aja gitu ya. Nah, padahal ini sebetulnya dari sini ya. Ini kan x kuadrat, pakai misalnya yang nomor 8. Berarti ini gimana? Limit x menuju 3 dari x di kuadratkan, betul. Nah, terus kita aplikasikan nomor 2, bahwa limit x menuju 3 dari x itu adalah 3 ya. 3 dikuadratkan ya 9, begitu. Nah, itulah kenapa substitusi. Jadi selama ini cuman kita tuh langsung aja karena rumusnya pokoknya kayak gitu. Nah, padahal dari sifat-sifat ini itu yang kita lakukan dari dulu tuh, kalau didetailkan tuh sebetulnya dari sifat-sifat ini ya. Nah, saya beri contoh lagi, misal ya, limit x menuju 2 aja deh, 2 dari misalnya 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Nah, ini kan sama ini ya sudah masukin gitu ya. Nah, ini kalau didetailkan sekarang, coba kita pakai nomor berapa dulu? Sifat berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Nomor 3, sebelum nomor 3. 4. Ya, 4 dan 5, betul. 4 dan 5 dulu. Jadi karena ini penjumlahan, jadi segininya dianggap satu fungsi. Nah, gitu ya. Jadi kita sekarang pecah dulu, dipecah limit x menuju 2 dari 3x kuadrat ditambah limit x menuju 2 dari 5x dikurang limit x menuju 2 dari 1 gitu. Baru sekarang pakai yang nomor 3 ya. Nomor 3, dikeluarin 3-nya. Ini kalau detail sekali ya, menggunakan teorema-teorema limit yang kita punya. Yang ini dikeluarkan 5-nya, limit x menuju 2 dari x, ini tulis dulu aja. Nah, lalu baru yang nomor ini diapain dulu? Pakai nomor 8, betul ya, kayak tadi. Ini tuh adalah limit x menuju 2 dari x dikuadratkan, ditambahnya ini jangan dulu dihitung, biar bareng-bareng nanti. Yang ini limit x menuju 2 dari 1. Nah, baru bareng-bareng sekarang. Pakai yang nomor 2 dan nomor 1. Ya, ini pakai nomor 2 adalah 2 kuadrat. Yang ini juga pakai nomor 2, ini adalah 2. Yang ini pakai nomor 1, berarti berapa? 1. Kan ya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah dari SMA. Dari sini tuh langsung ke sini. Ya kan? Tanpa proses yang di tengah-tengah itu gitu.
Jadi sebetulnya itu yang terjadi gitu ya. Kita tuh menggunakan teorema-teorema utama limit ini. Bu, kalau nanti ujian nggak ditanya sih ya. Detail gininya enggak. Nah, paling ini dihitung aja ya. Nah, dihitung sekian. Berapa tuh? 12. 21, Bu. Hah? 21 ya? 21. Sip. Nah, kalau ujian mungkin seperti ini misalnya ya. Misal ini salah satunya ya, tapi ini termasuk yang lurus juga. Diketahui misalnya limit X menuju 1 dari fx adalah 5 misalnya, atau minus deh. Ini nggak apa-apa nih. Nah, 5, kemudian limit X menuju 1 dari Gx itu adalah 8 misalnya. Terus ditanyakan, tentukan atau hitunglah limit X menuju 1 dari fx kuadrat dikali akar pangkat 3 dari Gx. Nah, misalnya begitu. Ya, berapa tuh? Pakai ini tadi, pakai teorema-teorema ini ya, diselesaikan, ternyata kan dikali dulu gitu kan, limit X menuju 1 dari ini kan dikali nih, fx kuadrat dikali limit X menuju 1 dari akar pangkat 3 Gx, gitu ya. Yang kanan pakai rumus berapa? Nomor berapa? Nomor 8. 8, betul. Yang kiri 9. 9. Nah, maka hasilnya adalah nanti langsung dapat 5 per pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 8. Gitu ya. Berapa tuh? 100 ya? 50. 50. 50. Betul. Begitu ya. Nah, ini jadi teorema utama. Seperti itu. Ada dulu yang bertanya? Silakan. Tidak? Ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ibu-ibu maaf Bu. Boleh. Saya yang bertanya yang tadi langsung teorema tadi aja. Mungkin ada tips gak sih Bu kayak buat gimana kita menentukan apakah ini tuh harus pakai teorema yang keberapa atau ini tuh harus pakai teorema keberapa, kayak misalnya lim X sama dengan C atau lim K sama dengan K itu yang mana yang kayak bakal dipakai gitu. Itu sih, Bu. semua. Kalau dalam menghitung limit ya memang nggak akan disebut gitu. Pakailah yang mana gitu ya. Enggak juga. Pokoknya hitunglah limit ini gitu. Ini saya tuh hanya menerangkan selama ini yang kita lakukan sebetulnya nantinya substitusi gitu ya. Menghitung limit itu. Masukin aja nilai X-nya, tapi itu dari mana? Yaitu sebetulnya dari teorema-teorema ini gitu. Kalau nanti di soal ya kayak tadi untuk menghitung tadi tuh saya nulisnya limit X menuju 1 dari fx pangkat 2 kemudian dikali pangkat 3 dari Gx ya, terus si fx dan si Gx-nya diketahui limitnya ya di 1, tentunya ini harus sama ya, kalau nggak sama ya nggak akan bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini kita nggak harus ini poin ke-8 nggak harus gitu ya, ini sebetulnya substitusi gitu, ini sifat kesekian, nggak harus hafal ini nomor berapa dan nomor berapanya gitu ya. Cuman ini hanya menerangkan si teorema ini ternyata yang kita lakukan selama ini yang substitusi itu ternyata dari sini gitu aja ya. Kalau misalnya nanti soalnya ini pakai ada tips tertentu nggak ya, tergantung soalnya, memang tidak ada tipsnya ya, tergantung soalnya. Intinya sih disubstitusi memang limit itu ketika nilainya ada, kecuali ketika disubstitusi nilainya aneh ya, dalam tanda kutip anehnya, misalnya 0 per 0, tahingga per tahingga, tapi itu bukan bahasan kita di semester ini. Limit yang bentuknya seperti itu nanti akan kita kerjakan di semester 2 ya. Jadi yang diturunkan itu namanya aturan L'Hopital ya, pakai turunan tadi kayak Izur bilang diturunkan Bu gitu. Nah itu tuh nanti akan kita pelajari di semester 2. Sekarang mah pokoknya kalau ada soal limit nggak boleh diturunkan ya, tidak boleh pakai turunan. Seperti itu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sami-sami. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan.
Sekarang ada dua teorema lagi. Ya, teorema tentang limit ya. Ini teorema kalau di buku itu teorema C kalau tidak salah ya. Teoremanya bilang begini. Jika misalkan fx sama dengan gx di suatu selang yang memuat C kecuali mungkin di C. Jadi maksudnya selalu sama si fx itu sama dengan gx gitu ya. Mungkin di x sama dengan C. Tetapi mungkin beda sih, tapi bedanya di C gitu. Cuman di C doang nilainya berbeda. Tapi di titik selain C, di suatu selang, misalnya ini C-nya, nah di sini, di sekitaran C ini, di setiap X-nya itu sama nilainya, GX dan FX itu. Tapi di C doang yang beda mungkin. Kalau sama ya nggak apa-apa juga, gitu. Tapi mungkin beda, gitu ya. Kecuali mungkin di C, jika limit X menuju C dari GX ada, maka ada juga gitu limit X menuju C dari fx juga ada dan nilainya sama. Dan ternyata limit X menuju C dari fx itu sama dengan limit X menuju C dari gx. Ini bunyi teorema seperti ini. Harus inilah ya, mulai sekarang latihan teorema itu apa sih, Bu? Ya sifat lah ya, sifat atau enggak rumus yang boleh digunakan gitu. Seperti yang dibilang di awal pertemuan kita, teorema itu pernyataan matematika yang bisa dibuktikan gitu ya. Jadi selama ini kita gunakan aja karena udah dibuktiin orang bahwa pernyataan itu tuh benar. Nah, ini maksudnya adalah ini adalah teorema yang mengizinkan selama ini kalau kita mengerjakan limit, salah satunya kita melakukan pencoretan. Faktorkan, coret-coret gitu. Ini tuh pakai teorema ini sebetulnya. Contohnya, ini mudah sekali contohnya yang saya pernah kasih kemarin. Saya punya misalnya fx itu x kuadrat ditambah x min 2 kalau tidak salah ya, sama x min 1 dibagi x min 1. Sedangkan gx-nya adalah x plus 2. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang, apakah fx dan gx fungsi yang sama? Kalau di Iya, Bu. sama, Bu. Berbeda. Beda. Di satu Nah, berbedanya di mana? X plus 1. Berbedanya di titik Satu. 1, betul. Jadi kalau kita perhatikan, betul. Domain F ini, apa domainnya? Ya, ini domain G. Semua bilangan real kecuali Iya. Bilangan real kecuali 1. Kita semua bilangan real kecuali 1. Kalau domainnya G, Bilangan real. real. ini perhatikan baik-baik ya. Si F dan si G ini memang fungsi yang berbeda, domainnya aja beda gitu ya. Tapi ternyata bedanya cuma di satu. Di satu titik, yaitu di 1. Di X sama dengan 1 bedanya. Di yang lainnya sama, di titik lainnya tuh sama gitu. Ini kalau tidak salah pernah saya gambarkan ya. Jadi ini di 1 gitu. Gambar si fx itu ini di satunya bolong. Ya, di sininya bolong. Nah, ini gambarnya si fx yang hijau gitu kan. Kalau si ini fx ya sama dengan fx. Kalau si gx ini yang merah persis gitu. Kalau yang merah itu semuanya ada titiknya gitu ya. Ini si gx itu yang merah gitu. Jadi mereka tuh sebetulnya sama, cuman bedanya tuh cuma di titik 1. Kalau si gx itu ada nilainya, kalau si fx bolong. Dia tidak terdefinisi di situ. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini ngerti dulu? fx dan gx? Halo? Ngerti, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi si teorema ini bilangnya mirip seperti teorema ini gitu. Jadi si fx dan gx ini sama di suatu selang. Nah, selang yang memuat 1, yang memuat C. C-nya ini kan 1 ya. Nah, saya bilang ya selangnya di sini gitu misalnya ya, selang terserah mau lebar juga selangnya begini ya. Pokoknya
saya bilangnya kecil aja gitu selangnya. Nah, di selang ini fx dan gx itu selalu sama kecuali memang di satu. Bedanya cuma di situ gitu. Nah, terus kita hitung sekarang kalau limit gx ada nggak x menuju 1 dari gx? Berarti limit x menuju 1 dari x plus 2. Ada nggak? Ada ya? Berapa nilainya? 3. Dari mana ini ngitungnya 3? Dari Satu teorema tambah dua. yang ya benar. Dari teorema yang Satu. tadi kan? Dari teorema Iya. yang banyak tadi kan? Iya betul, yang nomor 1 sama nomor 2 ya. Disubstitusi aja, intinya substitusi aja. Sama nomor 4 juga ya, karena penjumlahan gitu ya. Gitu. Intinya sih disubstitusi aja gitu. Si limit gx ini ada gitu. Nah, maka kita simpulkan kan katanya si fx dan gx itu sama kecuali memang di satu. Terus si limit gx ada. Maka menurut teorema ini limit fx-nya ada juga dan bernilai 3. Sama dengan GX. 3. Betul gitu. Maka limit ini tuh ternyata 3 juga gitu. Min ya. Min. Ternyata juga 3 gitu. Nah, ini sebetulnya seakan-akan oh kalau gitu mah yang ininya yang membuat tidak terdefinisinya dibuang aja gitu. Itu dianggap angka 1, makanya ini disubstitusi ke sini gitu ya. Nah, jadi teorema inilah yang memperbolehkan kita selama ini mencoret gitu kalau di limit. Mencoret sesuatu yang memang ini tidak satu ya. Makanya mungkin ada yang nanya, kata ibu itu kalau limit itu x-nya mendekati 1 dan memang bukan 1 gitu. Makanya yang dicoret di sini kan bilangan 1 ya, sekian per sekian, bukan 0 per 0 ya. Kalau 0 per 0 nggak boleh dicoret gitu. Tapi ini bilangan yang bukan 1 karena hanya mendekati 1. X min 1 per X min 1 itu dicoret gitu, boleh dicoret. X-nya bukan 1. Tapi kok kenapa X-nya malah diganti 1, disubstitusi gitu ya? Katanya X-nya bukan 1 gitu kan. Tapi untuk ngitungnya X-nya diganti 1 gitu. Kan bingung, iya nggak? Bingung nggak kalian ininya? Nah, sebetulnya itu hanya apa ya, jalan pintas supaya kita ini aja. Pokoknya ini coret karena dia bukan 1, habis itu substitusi gitu. Nah, sebenarnya tuh dari teorema ini gitu. Sebetulnya dari teorema ini bahwa kalau tadi fx dan gx itu sama kecuali di 1, kecuali di titik limitnya itu, sedangkan kita punya limit gx-nya, nah maka si limit fx itu ya itu juga gitu. Sama dengan limit gx-nya. Makanya seakan-akan dicoret, ini kan jadinya limit gx nih. Limit gx gitu. Dipahami? Ini saya ngejelasin itu dari mana gitu ya. Selama ini yang kita lakukan difaktorkan lalu dicoret. Nah, itu sebetulnya dari sini. Kita. Dipahami? Halo. Hai. Paham ya? Oke, lanjut ya. Siap, lanjut lagi. Sekarang ada teorema lagi tentang limit. Namanya teorema Apit. Teorema Apit. Limit. Nah, teoremanya bilang jika... Nah, oh ya, kalau teorema itu pasti ada syarat ya yang harus dipenuhi dan ada kesimpulan yang boleh digunakan. Kayak tadi, syaratnya untuk yang tadi berarti syaratnya harus sama dengan di selang itu. Terus ininya harus ada gitu. Nah, kesimpulannya ini, limitnya ada dan ini. Nah, kesimpulannya yang belakang itu. Jadi syarat itu, misalkan jika, nah itu syarat. Maka, di belakangnya maka itu kesimpulan yang boleh kita gunakan. Jika syarat dipenuhi, maka kesimpulan boleh diambil gitu ya, boleh digunakan. Boleh disimpulkan. Nah, yang ini sekarang syaratnya jika si fx diapit oleh gx dan hx. Nah, makanya namanya teorema apit. Karena diapit ya, kiri dan kanan diapit. Syaratnya ini 1 untuk suatu selang yang memuat C. Ya, muat C. Lalu
Ini syarat pertamanya. Syarat keduanya, limit X menuju C dari GX-nya itu ada, dan misalnya bernilai L. Syarat ketiganya, limit X menuju C dari HX-nya juga ada, yaitu L. Maka kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah limit X menuju C dari Fx-nya juga adalah L. Gitu. Maka diapit juga. Gitu. Ilustrasinya sebetulnya begini. Kalau misalnya digambarkan ya, misal ini C, nah si Fx itu misalnya ini si Fx, nah ini si Fx, ini yang biru si Gx, misal begitu ya. Oh ya ini Hx berarti kalau di atas ya. Ini si si Fx. Nah, yang ini sekarang si Gx sekarang. Nah, yang ini si Gx. Nah, gitu ya. Nggak masalah di luarnya kok nggak teratur nih, nggak diapit gitu ya, nggak selalu diapit, nggak masalah, asal kita bisa menemukan selangnya aja di sekitar C. Nah, pokoknya di selang ini, di sekitar C ini, selalu diapit. Tuh, perhatikan, si Fx ini selalu berada di antara Gx dan Hx. Betul nggak? Halo? Iya, betul, Bu. Selalu di tengah-tengah ya, selalu diapit ya, selalu diapit oleh Gx dan Hx. Di bawahnya ada Gx, di atasnya ada Hx gitu. Nah, dari gambarnya aja kita tahu si Gx ya, limit X ini di sininya ini namanya L ya. Limit X menuju C dari Gx itu kan ke L ya. Limit X menuju C dari Hx-nya juga L ya, dari kiri dan dari kanan. Makanya limitnya L gitu. Maka kita bisa simpulkan limit X menuju C dari Fx-nya juga pasti L gitu. Nah, jadi intinya misal ada 3 orang ya, si A, si B, si C. Si A itu berjalan selalu didampingi dari kiri dan kanan oleh si B dan si C. Gitu ya. Selalu. Jadi dipepet terus nih, dipegangin sama si B sama si C. Terus si B ini tujuannya mau ke tempat ini. Si B itu mau ke sana, si C juga mau ke situ. Dan kita pastikan pokoknya si A itu nggak pernah lepas gitu ya dari si A dan si B. Ya pasti si A juga akan terbawa ke situ gitu. Cuman gitu aja bilangnya intinya ya. Simple sebetulnya. Nah, contoh pengaplikasian dari ini ya, dari teorema ini, contohnya jika diketahui, misal ya diketahui, ini sudah diketahui bahwa nilai sin X per X itu selalu berada di antara 1 min X kuadrat per 6 dan 1. Ini diketahui ya. Jika diketahui ini, buktikan bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X adalah 1. Ini soalnya, pertanyaannya ya, soalnya. Jawabnya, cara jawabnya. Nah, kita punya sin X per X itu selalu diapit berarti ya, diapit di kirinya oleh 1 min X kuadrat per 6, di kanannya oleh 1. Ya, kita hitung saja ini bandingkan dengan yang tadi ya, berarti ini si GX-nya ya, GX-nya. Yang tengah ini yang mau kita cari ya, si Fx-nya. Yang satu ini si Hx. Nah, kita hitung aja, limit X menuju 0 dari 1 min X kuadrat per 6 berapa? 1. Nah, limit X menuju 0 dari 1? 1. Nah, maka gitu, berdasarkan teorema apit, ini terutama di sekitar 1 ya, yang tadi si ini tuh berlaku terutama di sekitar X sama dengan 0 gitu aja bilangnya. Berdasarkan teorema apit diperoleh limit X menuju 0 dari sin X per X itu 1 juga gitu. Terbukti deh gitu ya. Cara menjawabnya seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi intinya gitu, kalau limit kiri dan kanan, limit bukan kiri kanan yang tadi ya, limit fungsi pengapit yang kiri dan yang kanannya itu menuju ke suatu nilai, limitnya ada dan sama, ya pasti yang tengah juga ke situ dong gitu. Cuman gitu aja ya teorema apit bilangnya. Baik, itu dia teorema-teorema tentang limit. Sekarang kita bab terakhir, subbab terakhir yang dibahas pada minggu ini itu mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri itu saya perlihatkan saja langsung di sini. Itu cukup mudah ya, karena apa? Nah, disubstitusi sama ya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Ya, nah, kemarin kita tahu bahwa fungsi trigonometri itu ada sinus, kosinus. Awalnya dua fungsi itu, kosinus dan sinus. Kemudian 4 fungsi yang lain itu diperoleh dari 2 ini, gitu ya. Nah, ternyata kalau sekarang kita mau menghitung limit fungsi t-nya menuju c ya, ini pakai t di sini. Limit t menuju c dari sin t ya sin c gitu, tinggal diganti aja. Ya, contohnya misal kita diminta menghitung, sebentar, tentukan limit fungsi, hitunglah limit t menuju 0 dari t kuadrat, misal cos t per t kuadrat plus 1 gitu misalnya. Nah, ini pakai yang tadi sifat keberapa tuh yang dikali, ya ini saya bagi 2 gitu ya. Ini dikali limit t menuju 0 dari cos t gitu. Yang ini nilainya substitusi aja. 0. Betul ya. 0/1 karena kan 0. Nah, yang ini nilainya Jadi 1. 1 gitu. Nah, jadinya 0. Gitu, ya. Jadi substitusi aja langsung. Nah, kemudian kita punya selain teorema ini untuk khusus yang trigonometri, kita punya 2 teorema yang khusus gitu, yaitu ini nih, saya perlihatkan di sini. Ini yang akan kita pakai. Nah, bentar. Nah, ini dia. 2 teorema utama ya, 2 teorema utama yang akan kita gunakan untuk menghitung limit fungsi trigonometri yang lain. Nah, yang pertama ini limit t menuju 0 dari sin t per t sama dengan 1, itu yang tadi ya. Kalau tadi pakai x saya nulisnya. Yang pakai teorema apit tadi gitu. Nah, ini yang kedua ini limit t menuju 0 dari 1 min cos t per t itu 0. Nah, jadi ini diingat dua persamaan ini ya, 2 hasil limit ini. Yang lain, misalnya nanti ada limit trigonometri yang lain, dihitungnya mayoritas dari sini awalnya sebetulnya gitu. Yang ini 2 dihafalin. Nah, adapun pembuktiannya, ini saya sekilas saja pengen bahas sedikit tentang pembuktian dari teorema ini ya. Teorema yang pertama, terutama yang poin pertama, sin t per t sama dengan 1 itu ya. Ini dari sini, mudah sekali, coba kalian lihat. Ada lingkaran, gambar lingkaran di kiri ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Perhatikan juring OBC, juring yang kecil. Kemudian segitiga OBP, ya, OBP mas segitiga, ya. Kemudian juring lagi OAP, juring yang besar. Kelihatan? Ada OBC, OBP, dan OAP. Nah, luasnya, kita perhatikan luasnya di sini. Saya sambil iniin kalian membaca buku ya, supaya terbiasa juga membaca buku nih. Nih, luas OBC tentunya lebih kecil daripada OBP dan lebih kecil daripada OAP. Urutannya begitu kan kalau dari gambar ya, kelihatan ya. Kalau OBC kan kecil gitu. Terus kalau OBP segitiga, nah lebih besar lah dikit gitu. Terus yang lebih besarnya lagi OAP, juring OAP. Betul ya? Halo. Iya, betul, Bu. Betul ya. Sip. Nah, sampai situ difahami ya. Nah, sekarang masing-masing dihitung luasnya. Masing-masing
masing-masing dihitung luasnya. Ternyata luas OBC ya. OBC itu kalau luas juring itu gimana sih? Sudut per 360 derajat itu ya? Dikali keliling lingkaran, dikali luas lingkaran ya? Iya, Pak. Iya. Nah, sudut pi per 2pi, theta per 2pi dikali pi r kuadrat gitu kan. Nah, tetanya itu T. Karena kan sudutnya T, itu sudah kita bahas kemarin ya, bahwa ternyata sudut itu kalau di lingkaran satuan, sudut itu sama dengan panjang busur ya, sama-sama T. Panjang busurnya T, sudutnya juga T. Di lingkaran satuan. Jadi ini T per 2pi dikali pi, R kuadrat, R-nya itu kan ini, BC nih, OB, salah. OB kan, R-nya ya, atau OC ya. Nah, sedangkan OB per OP, ya, OB per OP, OB per OP, itu kosinus T. Ya, karena samping per miring kan, kosinus T gitu. Sedangkan OP itu 1, OP kan 1 tuh. Ya, OP panjangnya 1. Berarti OB itu cos T gitu. Jadi jari-jarinya tuh OB itu cos T gitu. Jadi ini cos T kuadrat. Coret-coret. Nah, makanya ini nih. Nah, tuh. Makanya setengah cos T kuadrat kali T itu adalah luasnya OBC. Gitu. Sedangkan luasnya segitiga OBP setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya kan OB itu cos T tadi. Tingginya BP itu sin T. Ya. Jadi setengah alas kali tinggi. Sedangkan kalau OAP lebih mudah. Ini sama, ini luas juring ya, luas juring juga kayak tadi, cuman jari-jarinya kan 1 ya, jari-jarinya 1. Jadi lebih mudah, setengah kuadrat kali T. Nah, jadi kita punya ini, gitu. Difahami sampai sini? Ngerti? Ngerti lah ya. Ngerti ya. Nah, si persamaan itu, si yang sudah diperoleh itu, ya, luas-luasnya ini dibagilah, kata dia, dikali 2, dan dibagi T cos T. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini pakai apit deh, gitu. Pakai apit dengan T menuju 0 ya. T menuju 0 dari yang kiri berapa nilainya? Limit T menuju 0 dari yang kiri. 1. Ya. Dari yang kanan? 1. Maka disimpulkanlah dari yang tengah 1. Gitu. Jadi pakai teorema apit yang tadi ya. Begitu dia. Nah, si 2 teorema ini, 2 poin ini tolong diingat begitu, karena yang lain itu pakai 2 teorema tersebut. Contohnya, coba sekarang. Nih kalian pasti kalau waktu SMA coret-coret gitu kan. Mana? Limit misalnya X menuju 0 dari sin 6 X per tangen X gitu. Udah tahu sih nilainya berapa coba? 6. Gimana caranya? Dicoret ya? Ya. Coret. Nah, ini nih, betul. Jadi gini, coret. Oh, 6. Enggak ya. Nah, maksudnya itu hanya apa istilahnya? Jembatan keledai biasanya ya, istilahnya jembatan keledai untuk mengingat gitu, lebih mudah mengingat, apalagi kalian kemarin nih yang ikut tes BMPTN misalnya ya, yang tes gitu, ikut tes kan perlu cepat gitu. Nah, itu cuman cara cepat saja gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita uraikan dengan sifat-sifatnya, ini tuh pakai yang tadi. Kita tahu bahwa sin apa tadi? Limit sin X menuju 0 dari sin X per X itu 1. Nah, jadi ini rumus utamanya, lalu yang lain tuh dari situ didapatnya. Nah, contohnya ini kita uraikan dulu. Limit X menuju 0 dari dibagilah dengan, kalau saya bagi dengan, ya ini pengen dimunculkan si 6X-nya, ya, maka saya yang atasnya juga saya kali 6X dong, betul nggak? Yang ini mah tangan X-nya tetap di sini. Betul? Ibu.
ya, Hmm. supaya 6x bisa dicoret. 6x coret-coret, jadinya kan tetap sama gitu ya, kayak yang di kiri. Nah, sekarang si itu 6-nya tetap di situ. Ini sin 6x per x gitu. Per 6x, sorry. Nah, si x-nya ini, si x yang di sana saya pindahin ke bawah. Jadi ini tangan x per x gitu. Betul nggak kayak gini? Iya, Bu. Intinya cuma dipindah-pindahin aja ya, intinya cuma dipindah-pindahin. Tapi kalau disederhanakan balik lagi ke sini, ya harus balik lagi ke sini. Nah, ini kan karena pembagian, oh berarti ini 0 ya. Karena pembagian, maka masing-masing gitu. Jadi ini sama dengan 6 dari sin 6x per 6x, terus ini limit x menuju 0 dari tangan x per x gitu. Nah, oke. Sekarang saya mau memperkenalkan ke kalian kalau x menuju 0, maka 6x menuju apa? No. Iya, betul. Nilai x-nya menuju 0. 6 kali nilai x ya menuju 0 juga ya. Kalau x menuju 2, maka 2x menuju 4, Pak. iya, 4. itu aja, betul. Kalau x menuju 0 dari kanan, maka seper x menuju 0 dari kiri. 0. X-nya menuju 0. 1 pernya Hingga, Bu. Sehingga. Hingga. Pintar. Pintar. Ini gini ya pasangannya ya. Jika x menuju 0 dari kiri, maka seper x menuju pintar. Sip. Gitu ya. Nah, maka yang ini, yang atas ini, saya kan pakai sifat limit yang tadi, 6-nya keluar dulu. Nah, saya ganti karena x menuju 0, maka 6x juga pasti menuju 0 dong, gitu ya. Sin 6x per 6x. Terus yang bawah, saya ganti tangan itu jadi sinus per kosinus kan? Betul nggak? Nah, jadinya begini deh, gitu. Nah, ini jangan bingung ya. Sin per cosnya kan tangan, kalau x-nya mah tetap x saja. Gitu. Ini kalau diubah jadi tetap jadi tangan x per x. Gitu. Nah, terus yang ini kayak gitu ya. Memang kalau detail seperti ini. Yang ini sama dengan 6 kali itu semua gitu. Terus ini limitnya saya kesiniin ya, limit x menuju 0. Dah gitu. Ada di sini juga ada limit juga karena dikali kan gitu. Nah, akhirnya udah deh dapat. Berarti 6 dikali ini berapa nih? Menurut teorema yang asli? 1. 1. Ini juga sama pakai teorema. Ini berapa? 1. 1. Nah, kalau Kali ini disubstitusi aja. Kali 1 1. juga ya. Jadinya 6. Nah, gitu ya. Selama ini sama dengan ini karena coret-coret gitu. Padahal yang terjadi di prosesnya adalah itu semua. Begitu dia ceritanya. Pas jam 9. Ada pertanyaan? Jadi beneran kalau ngerjain limit nggak boleh pakai turunan lagi? Betul. Sekarang ini nggak boleh, apalagi ini. Oh, ini mah pakai turunan bisa sih ya, 0 per 0 ya. Betul ya. Ini bisa karena 0 per 0. Tetapi untuk kali ini memang, apalagi nanti kalau misalnya ya, soalnya esai ya, misalnya kalian punya PR gitu soal esai, yang nggak boleh pakai turunan. Kenapa? Karena aturan L'Hopital belum diajarkan. L'Hopital itu baru nanti semester 2. L'Hopital tuh turunan ya, L'Hopital gini. L'Hopital. Turunan itu limit menggunakan turunan itu aturan L'Hopital namanya, itu nanti semester 2, dan itu tidak boleh digunakan. Tapi kalau misalnya gini, kalian PG gitu, kan gak ketahuan kalian ngerjainnya pakai yang mana, iya nggak? Nah gitu, cuma ya saya belum menjelaskan bahwa aturan itu syaratnya apa boleh digunakan gitu. Syaratnya kalau bentuknya 0 per 0, 0 per 0. ketika kita substitusi itu 0 per 0, kan ini kalau x-nya disubstitusi ke sini, kan sin 0, 0 ya, tangan 0 kan 0 juga gitu kan, jadinya 0 per 0. Nah, baru boleh pakai L'Hopital atau tahingga per tahingga. Yang boleh L'Hopital cuman itu. Kalau misalnya yang lainnya ya nggak boleh. Gitu
gitu ya. Maaf Bu, mau nanya sekali lagi, ingin memastikan aja. Untuk 1 per cos X itu dapat tiba-tiba 1 itu dari mana ya Bu? Substitusi aja Neng. Substitusi. Limit X menuju 0 dari 1 per cos X ya. Sebetulnya kan limit per-peran berarti per gitu ya, limitnya ikut dulu gitu kan. Kayak tadi tuh ya, cos X gitu. Limit 0, limit X menuju 1 dari, limit X menuju 0 dari 1, 1. 1. Limit X menuju 0 dari cos X. Cos 0 berapa? 1. 1. Oh, alah. Ya, Terima cos kasih, 0 kan Bu. 1. Iya, sama-sama. Lagi, ayo nanya lagi. Kalau enggak kita udahan. Kalau esai, Oke. ntar harus dijabarin. Kalau yang namanya soalnya diberikan dalam esai, iya dong. Namanya juga esai. Nggak boleh segini. Terus nanti dosennya nanya, ini pernah kejadian dulu. Lucu sekali ya. Jadi ada, kita di matematika itu hampir semua mata kuliah ujiannya esai. Ya, jadi terkenalnya itu ujiannya esai terus dibagiin kertas buram, ngerjainnya di kertas buram, pokoknya esai gitu ya. Hampir semua mata kuliah matematika. Nah, ada mahasiswa waktu zaman offline ya, ada mahasiswa mengerjakan suatu soal terus kayak yang beberapa langkahnya bolong, maksudnya nggak dijelasin dia itu dari mana, pokoknya isinya aja gitu kan. Terus dosennya kan periksa, selalu dicoret-coret kan sama dosen, ini dari mana, ini dikomentarin gitu si lembar jawabannya, terus dibagiin lagi kan, udah hasilnya dibagiin. Nah mahasiswa tuh boleh bertanya kalau misalnya ini kayaknya saya disalahin deh gitu ya, banding istilahnya. Bapak ini gimana gitu, kok saya disalahin, ya ini kamu dari mana gitu. Terus dia jawabnya gini, ya bapak masa nggak tahu itu dari mana gitu ya. Dia jawabnya gitu, lah kata bapaknya, kata si dosennya, kalau saya tahu, saya tuh tahu, tapi ya saya nanya kamu gitu ya. Kalau apa namanya, saya nggak akan bikin ujian ya kalau jawabannya kayak gitu gitu ya. Saya kan tahu semuanya, saya yang bikin soal gitu ya. Ya lucu ya, ada mahasiswa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi cuman isinya doang, habis itu ketika saya tanya ini dari mana dan sebagainya, kalian bilangnya dari kan itu Bu yang ibu jelasin, masa ibu nggak tahu gitu kan, nggak gitu kan gitu. Ya memang harus dijelaskan sedetail mungkin gitu jalannya ya, kalau esai ya, kalau esai. Tapi kalau kalian nanti kan isian juga soal esai itu bener-bener isinya doang, isian singkat tuh isinya doang, isian struktur nanti ada, tapi ya memang isinya doang supaya langsung nanti tuh hasil nilainya langsung diperiksa oleh sistem. Jadi setelah ujian tuh langsung bisa nilainya keluar berapa, sistem yang meriksa. Gitu ya. Mudah-mudahan cuma semester ini saja sih. Saya tuh sebetulnya nggak nyaman ya dengan online seperti ini. Kalau offline saya bisa dengan puas ngeliatin kalian, maksudnya bukan ngeliatin kalian bengong ya, maksudnya ada pengalaman tersendiri. Oh ini anak kayaknya udah ngerti, yang ini masih bingung nih gitu ya. Itu menurut saya lebih inilah ya, jadi sayanya juga lebih bisa memperhatikan kalian udah ngerti atau belum. Kayak gini tuh saya nggak bisa tahu sama sekali kalian udah ngerti atau belum. Yang pasti kalau yang jawab aja gitu, oh ini kayaknya yang jawab gitu ya, udah ngerti gitu. Kalau ada yang jawab, kalau yang diam-diam aja kan saya nggak tahu ya kalian udah jawab atau enggak. Kalau semuanya jawab juga saya juga nggak tahu kalau semuanya jawab gitu kan. Ya begitulah. Mudah-mudahan 1 semester ini berlalu. Udah pada vaksin semua? Udah Bu. Udah ya. Udah Bu. Usahakan vaksin semua supaya kalau benar isunya terjadi, katanya sih isunya semester depan sudah mulai dicoba untuk offline gitu. Mudah-mudahan benar gitu, kita bisa ketemu ya. Jadi lebih ini lagi, lebih enak lagi ininya apa? Belajarnya, insyaallah kalau offline itu. Baik, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya, sudah ya, sudah jam 9 lebih. Saya tutup, sampai ketemu lagi pekan depan ya, hari Rabu ya, untuk melanjutkan materinya.